Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bagus Waluyo ingin membuat video untuk menjawab soal yang diberikan Pak Imsak. Yang pertama, ini udah ada hasilnya di Word, yaitu interpretasi pengolahan data regresi data yang regresi berganda dengan variabel moderasi data panel dengan Fuse, variabel independennya X1 dan X2, variabel moderasinya Z, variabel dependennya Y. Yang pertama, analisis pemilihan model. Dalam metode estimasi model regresi menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, antara lain model PLS, FEM, atau REM. Dari 3 model regresi yang bisa digunakan untuk mengestimasi data panel, model regresi dengan hasil yang terbaiklah yang akan digunakan dalam menganalisis. Maka dalam penelitian ini, untuk mengetahui model terbaik yang akan digunakan dalam menganalisis apakah dengan model PLS, FEM, atau REM, maka dilakukan pengujian terlebih dahulu menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Yang pertama ada uji Hausman, dilakukan langsung aja ke Fuse. Uji Chow yang pertama salah, nggak apa-apa. S equation langsung Y spasi C, X1 spasi X2 spasi Z, panel optionnya fixed. Oke, di sini ke view fixed random sini. Nah, ini hasilnya sama yang kayak di Word. Hasilnya cross section C-square nya 0,0000. Uji Chow dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana yang terbaik antara common effect model atau fixed effect model. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas untuk cross action F. Jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah common effect model atau CEM. Tetapi jika P lebih kecil dari 0,05, maka model yang dipilih adalah FEM atau fixed effect model. Di sini terlihat uji Chow-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi berdasarkan tabel uji Chow di atas, kedua nilai probabilitas cross action F dari C-square yang lebih kecil dari alfa 0,05 sehingga menolak hipotesis 0. Jadi menunjukkan fixed effect model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode fixed effect atau fixed effect lah. Berdasarkan hasil uji Chow yang menolak hipotesis, maka pengujian data berlanjut ke uji Hausman. Yang kedua ada uji Hausman. Uji Hausman kita ke ini. Fuse as equation open Y, C, X1, X2, Z. Panel optionnya beda, kalau yang Chow fixed, yang Hausman random. Disitu ke view, ke Hausman test. Nah, sama kayak yang di Word. Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara FEM dan REM. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas untuk cross action random. Jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah REM, random effect model. Tetapi jika P lebih kecil dari 0,05, maka model yang dipilih adalah fixed effect model. Ini terlihat uji Hausman lebih kecil daripada 0,05. Jadi nilai P sama dengan 0,0008, lebih kecil dari 0,05. Jadi berdasarkan uji Hausman, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode fixed effect model atau FEM. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Dari buku Ajija dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa keunggulan lain pada data panel, yaitu data panel memiliki implikasi
Tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik. Maka data panel tidak membutuhkan pengujian asumsi klasik seperti normalitas atau autokorelasi. Penjelasan ini mengapa tidak membutuhkan pengujian normalitas dan autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas hanya digunakan jika jumlah observasi adalah kurang dari 30. Untuk mengetahui apakah error term mendekati distribusi normal, jika jumlah observasi lebih dari 30, maka tidak perlu dilakukan uji normalitas karena distribusi sampling error term mendekati normal. Dalam penelitian ini menggunakan jumlah observasi 120, maka uji normalitas dapat diabaikan. Yang kedua, uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Metode GLS adalah sebuah metode untuk membuang autokorelasi untuk pertama pada sebuah estimasi persamaan regresi. Hal ini juga ditegaskan oleh Sarkowo bahwa penggunaan metode GLS dapat menekankan adanya autokorelasi yang biasanya timbul dalam kesalahan estimasi varian, sehingga dengan metode GLS masalah autokorelasi dapat diatasi. Selain daripada itu, Gunjarati juga menyatakan bahwa penggunaan metode GLS dapat menekankan autokorelasi yang biasanya timbul dalam rumus OLS sebagai akibat dari kesalahan estimasi varians. Jadi di sini saya tidak menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas dan autokorelasi. Saya langsung ke moderasi variabel Z pada pengaruh X1 terhadap Y. Untuk menguji keberadaan Z apakah benar sebagai pure moderator, quasi moderator, atau bukan variabel moderating sama sekali, dapat diamati dengan kriteria sebagai berikut. Pure moderator apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada output pertama tidak signifikan dan pengaruh interaksi Z terhadap X1 pada output kedua signifikan, hasilnya pure moderator. Quasi moderator apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi Z terhadap X1 pada output kedua-duanya signifikan. Prediktor moderasi apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada output pertama signifikan dan pengaruh interaksi Z terhadap X1 pada output kedua tidak signifikan, hasilnya pure moderator. Bukan moderator apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi Z terhadap X1 pada output kedua tidak ada satupun yang signifikan. Langsung ke reviewsnya, hasil reviews itu ada outputnya yang output X1 nya open execution ini ke Y spasi C spasi X1, panel optionnya fixed. Oke. Ini hasilnya udah ada di Word. Terus ke output 2, cara ke output satunya yaitu Y spasi C spasi X1 spasi Z. Panel optionnya fixed, ini udah ada di Word. Terus yang ke output 2 nya caranya Y spasi C spasi X1 spasi Z spasi X1 Z. Panel option fixed. Oke. Kayak gini hasilnya sama di Word. Ini outputnya X1 nya 0,000, output 1 nya Z nya 0,000 juga, output 2 nya 0,0103. Jadi bisa disimpulkan variabel Z merupakan variabel bukan moderator karena dilihat dari pengaruh dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi Z terhadap X1 pada output kedua tidak ada satupun yang signifikan. Terus moderasi variabel Z pada pengaruh X2 terhadap Y. Output, cara mencari outputnya sama seperti tadi. Terus dapat disimpulkan variabel Z merupakan variabel bukan moderator karena dilihat dari pengaruh dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi Z dengan X2 pada output kedua tidak ada satupun yang signifikan. Jadi X1 X2 nya juga
sama-sama bukan moderator karena tidak ada satupun yang signifikan. Mungkin segitu saja saya menerangkan videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.